Sebagai salah satu bentuk seni dan budaya yang paling terkenal di dunia, batik telah menjadi identitas nasional Indonesia. Pakaian dan kain batik sudah ada sejak zaman Jawa kuno dan biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai upacara, acara formal, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara tradisional, batik dibuat dengan menggambar titik-titik dan garis-garis warna penahan lilin dengan alat disebut canting atau dengan mencetaknya dengan pencetak dari tembaga yang disebut cap. Namun, sebagian besar industri batik Indonesia saat ini hampir tidak menggunakan metode yang sama dalam memproduksi pakaian batik. Umumnya dipengaruhi faktor manajemen waktu dan efisiensi. Alih-alih cara lama menggunakan canting dan cap, mayoritas pabrik batik zaman sekarang mencetak pola batik ke kain menggunakan mesin dan perangkat elektronik yang umum di industri konveksi lainnya. Perkembangan batik dalam pengertian ini menimbulkan pemahaman yang ambigu, apakah istilah batik mengacu pada cara produksi tradisional atau pola pada kain itu sendiri. Variasi dalam memproduksi batik ini semakin nyata terlihat di sebuah desa di Sukoharjo, Jawa Tengah yang disebut Desa Bekonang. Di desa ini, industri batik telah menjadi salah satu praktik mata pencarian yang paling umum bagi masyarakat. Usaha kecil menengah yang dibangun dari komunitas perajin batik di Desa Bekonang telah menjadi jenis usaha yang paling banyak ditemui dalam menjalankan industri batik. Pertanyaan-pertanyaan mengenai definisi batik, apakah batik merujuk pada cara pembuat atau pola khas pada kain, mungkin tampak sepele pada pandangan pertama. Tetapi hal ini telah menjadi faktor yang sangat penting saat mempertimbangkan batik sebagai barang dagang. Jika kita menganggap batik sebagai metode produksi tradisional, maka motif dan pola yang tercetak pada kain batik tidak akan menjadi ciri khas sendiri. Alhasil, perusahaan dan bisnis dari daerah lain atau mancanegara bisa memproduksi pola dan motif serupa tanpa ada masalah. Isu ini menciptakan situasi yang tidak adil bagi setiap pelaku bisnis, dikarenakan tidak adanya peraturan yang mengatur orisinalitas suatu produk, sementara sejauh mana kesamaan suatu produk dapat ditoleransi masih belum jelas. Peristiwa ini telah terjadi secara internasional, mengesampingkan rumor yang beredar, isu hak kekayaan intelektual telah memicu perdebatan panas yang mempertegang hubungan antara Indonesia dan negara tetangga Malaysia mengenai kepemilikan asal batik. Pada sebaliknya, jika kita sepakat bahwa istilah batik itu sendiri mengicu pada pola pada kain atau pakaian terlepas dari cara pembuatannya, maka pemahaman ini akan menimbulkan disparitas antara pembatik tradisional dan pembatik modern. Para pembuat batik tradisional pada kenyataannya dalam posisi yang tidak diunggulkan karena berukuran kecil dalam hal jenis usaha dan kapasitas produksi. Di samping lamanya pelatihan keterampilan yang harus dimiliki setiap pekerja sebelum menjadi perajin. Di sisi lain, industri modern dapat dengan mudah mengandalkan kemajuan teknologi dan arus modal yang deras. Sederhananya, mengingat kedua belah pihak sebagai produsen tunggal produk batik cenderung menimbulkan masalah sambil mengesampingkan hal berbahaya yang mungkin dihadapi setiap pihak. Disinilah hak kekayaan intelektual atau HAKI berperan penting. HAKI memberikan perlindungan hak cipta yang dibutuhkan setiap industri kreatif untuk menjaga keaslian produk, mendorong inovasi,
dan mencegah praktik jahat dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Dalam hal ini, batik bukanlah suatu pengecualian. Secara internasional, HAKI telah tercakup dalam kerangka hukum aspek hak kekayaan intelektual terkait perdagangan atau TRIPS yang ditetapkan oleh Organisasi Perdagangan Internasional WTO. Sejak menjadi anggota WTO di tahun 1995, pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa peraturan tentang HAKI yang sesuai dengan TRIPS. Di antara sekian banyak peraturan terkait, ada 2 peraturan khusus yang secara khusus mengatur masalah batik, yaitu Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002 nomor 10 paragraf 2 dan Peraturan Pemerintah tahun 1997 nomor 12. Dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002 nomor 10 paragraf 2 disebutkan bahwa negara memegang hak cipta atas cerita rakyat dan bentuk kegiatan budaya kolektif lainnya yang meliputi hikayat, dongeng, legenda, lagu, kerajinan, koreografi, tari, kaligrafi, dan karya seni lainnya. Hal ini menjadi kerangka dasar untuk melestarikan keberadaan batik tradisional. Selain itu, batik tradisional juga termasuk dalam pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional atau PTE-BT. Menurut istilah tersebut, batik dapat diartikan sebagai motif atau corak, cara pembuatan, dan penggunaan canting yang membedakan dengan budaya sejenis dari negara lain. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1997 dibentuk sebagai upaya mengakomodasi perkembangan batik modern. Karena sifat batik itu sendiri dapat dipahami sebagai ciptaan seni dan ekspresi kreativitas seorang individu, keberadaan bentuk kontemporer batik dilestarikan dalam kerangka tersebut. Cara produksi batik modern mengacu pada mesin dan kemajuan teknologi juga dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta melalui pendaftaran paten. Pada penjelasan ini, mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa implikasi HAKI bagi usaha batik, khususnya di Desa Bekonang? Nah, selama bertahun-tahun, industri batik di Desa Bekonang didominasi oleh berbagai macam pengrajin batik, baik yang tradisional maupun modern. Batik telah menjadi industri penting di desa ini, di samping industri gamelan, genting, atau alkohol. Batik yang dihasilkan di Desa Bekonang memiliki keunikan dan orisinalitas tersendiri. Melalui setiap motif dan pola yang terlukis di atas kain, mengingatkan akan kehidupan di desa itu sendiri. Dari kehidupan sehari-hari para petani yang bekerja di sawah, hingga simbolisme keraton sebagai penguasa daerah, batik Desa Bekonang telah menjadi salah satu bentuk budaya lokal dengan daya tariknya tersendiri. Sejak desa ini berdiri, batik telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya sebagai mata pencarian, tetapi juga sebagai bagian dari identitas Desa Bekonang secara utuh. Dengan demikian, regulasi tentang HAKI dapat memudahkan industri batik untuk mempertahankan diri dan berinovasi lebih lanjut. Kerangka hukum tersebut tidak hanya memberikan semua pemangku usaha kepentingan bisnis pedoman tingkat internasional untuk menekuni bisnis batik, tetapi juga melindungi setiap pihak dari praktik berbahaya. Peraturan yang telah diciptakan oleh pemerintah memiliki kemampuan untuk melestarikan batik asli Desa Bekonang, baik bahan, warna, pola, dan metode produksi yang berasal dari desa tersebut. Dari sebab itu, penggunaan HAKI penting untuk dipertimbangkan dalam praktik industri batik di desa, untuk melestarikan budaya dan menciptakan kondisi dagang yang lebih adil bagi setiap pelaku usaha. Terima kasih telah menonton video ini.
Silahkan like jika Anda menemukan bahwa video ini bermanfaat atau dislike jika Anda tidak suka. Jangan lupa untuk berlangganan di kanal YouTube ini untuk video-video dari kegiatan KKN kami selanjutnya. Sampai jumpa!